Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam tasliman katsira, amma ba'du. Pemirsa MJ TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Melanjutkan dari tafsir surat Al-Insyiqaq, di mana Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan kepada kita beberapa kejadian yang akan terjadi pada hari kiamat kelak. Dan juga Allah sudah memperingatkan kita bahwa kesempatan hidup di dunia ini pergunakanlah dengan sebaik mungkin, dengan banyak melakukan amal soleh agar kita mendapatkan ganjaran yang baik dari Allah Subhanahu wa taala. Di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam lanjutan ayat, Ya ayyuhal insanu innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaqi fa amma man utiya kitabahu biyaminihi fasawfa yuhasabu hisaban yasira. Adapun orang-orang yang kelak nanti pada hari kiamat kelak, pada hari perhitungan amal, mereka akan diberikan pencatatan amal mereka dengan tangan kanannya. Artinya ini adalah orang-orang yang baik. Dikatakan di sini hum al-mu'minun, mereka adalah orang-orang beriman, walau asun, walaupun mereka itu adalah orang-orang yang maksiat. Subhanallah, ini adalah kemuliaan yang Allah berikan kepada orang-orang yang beriman. Walaupun ahli maksiat juga akan mendapatkan pencatatan amalnya dengan tangan kanannya, akan diterima dengan tangan kanannya. Dikatakan orang-orang yang diberikan pencatatan amalnya dengan tangan kanannya, fasaufa yuhasabu hisaban yasira, maka nanti perhitungan amalnya akan mudah. Nah, ini ada sedikit penjelasan oleh para ulama berdasarkan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan di sini bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man husiba udziba." Jadi suatu ketika Rasulullah itu bersabda kepada istrinya Siti Aisyah, barang siapa yang kena hisab atau kena perhitungan amal, maka pasti dia akan diadab oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi hal ini maksudnya apa? Orang kalau misalnya pada hari kiamat diperhitungkan amal ibadahnya, berarti dia pasti akan kena adab, pasti akan masuk neraka, walaupun kelak nanti dia masuk ke dalam surga. Itu apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW. Nah, kemudian Siti Aisyah berkata kepada Rasulullah, bertanya, ya, dengan kaitan ayat ini, beliau berkata, Alaysa yaqulullahu azza wa jalla fasawfa yuhasabu hisaban yasira. Wahai Nabi, bukankah Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Insyiqaq bahwa ada orang-orang yang dipilih oleh Allah, yang menerima pencatatan amalnya dengan tangan kanannya, mereka akan dihisab atau akan diperhitungkan amal mereka dengan perhitungan yang mudah atau dengan hisab yang mudah. Jadi bagaimana kita bisa memahami sabdamu ini dengan firman Allah Subhanahu wa taala? Maka di sini dijelaskan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa yang dimaksud dengan hisab di dalam ayat ini, beliau berkata, innama dzalikal ardu walakin man nuqishal hisabu halaka wa fi riwayati udzib. Yang dimaksud di dalam ayat ini ialah al-ardu. Apa itu al-ardu? Ditampakkan semua apa yang kita lakukan di dunia ini. Yang baik kita lakukan di dunia ini akan ditampakkan oleh Allah. Yang buruk yang kita lakukan di dunia ini juga akan ditampakkan oleh Allah. Akan tetapi bagi orang-orang yang beriman dan berusaha untuk melakukan amal soleh yang baik, itu akan menjadi ganjarannya. Akan tetapi yang buruk itu nanti akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala apabila Allah Subhanahu wa taala menghendakinya. Tapi kalau misalnya dia kena hisab atau perhitungan amal, maka pasti dia akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW. Nah, jadi kita selalu berdoa kepada Allah, kita lewat di hari penampakan atau hari penampakan amal
yang dikenal dengan Yaumul Ard, tapi jangan sampai kita masuk di hari hisab, hari perhitungan amal. Karena apabila sudah masuk di hari hisab, kemudian amal ibadah kita diperhitungkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ini kata Nabi Muhammad, udzibah, na'udzubillahi min dzalik, akan kena azab Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semuanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dijelaskan, wa yanqalibu ila ahlihi masrura, dan orang-orang ini, orang-orang yang beriman, beramal soleh, mereka nanti akan menerima pencatatan amalnya dengan tangan kanan, kemudian mereka akan melewati perhitungan amal atau yaumul ard dengan mudah, dan nanti mereka akan kembali ke keluarga mereka di sorga dengan hati yang gembira. Jadi akan berjumpa dengan saudara-saudara mereka di sorganya Allah Subhanahu wa taala. Wa amma man utiya kitabahu wara'a dhahri. Nah, sebaliknya orang-orang yang diberikan pencatatan amalnya dengan tangan kiri mereka dan letaknya itu di belakang. Nah, ini digambarkan oleh para ulama. Jadi tangan kanan mereka ini akan diikat seperti ini, kurang lebih diikat tangan kanannya di leher mereka. Kemudian pencatatan amalnya itu akan diberikan lewat belakang. Jadi sehingga mereka akan mengambil dengan tangan kiri seperti ini, kurang lebih. Nah, dan inilah keadaan orang-orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillahi min dzalik. Bukan hanya sekedar itu, mereka akan melakukan apa? Fasaufa yad'u thubura. Mereka akan menyatakan bahwa mereka ini celaka. Mereka ini adalah orang-orang yang nanti akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah. Wa yasla sa'ira. Setelah mereka berteriak dengan sekeras-kerasnya karena balasan yang mereka lihat, mereka akan dimasukkan ke dalam neraka sa'ir. Mereka neraka yang menyala-nyala apinya. Nauzubillah min dzalik. Kemudian Allah jelaskan, innahu kana fi ahlihi masrura. Dulu mereka di dunia, mereka itu sangat bahagia, sangat bangga dengan kesombongan mereka terhadap orang-orang yang beriman. Karena mereka sombong di dunia, tidak mau menerima apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, nanti di neraka mereka akan dapatkan itu. Mereka akan dapatkan azab dari Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillahi min dzalik. Innahu dhanna alla yahur. Mereka ataupun orang yang tidak beriman tersebut itu yakin bahwa mereka ini atau dia ini tidak akan kembali kepada Allah. Artinya ya sudah, hidup di dunia ini kemudian mati, setelah itu tidak ada kehidupan lagi. Ini keyakinan orang-orang yang tidak beriman. Nah, dan ternyata kelak nanti dia akan mendapatkan bahwa dia akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dan akan mendapatkan ganjaran sesuai apa yang dia lakukan dari pengingkarannya kepada Nabi Muhammad SAW. Bala innahu kana bihi basira. Allah nyatakan bahwa dia pasti akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah itu Maha tahu tentang kembalinya orang tersebut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala bersumpah di ayat selanjutnya, fala uqsimu bisyafaq. Demi waktu maghrib. Ya, syafaq itu waktu maghrib. Waktu maghrib di mana langit kelihatan kemerah-merahan, dan ini adalah termasuk sering kita lihat di dalam Al-Quran. Allah itu bersumpah dengan waktu. Sudah kita ketahui bahwa waktu adalah sesuatu yang mulia, karena Allah Subhanahu wa taala tidak mungkin bersumpah dengan sesuatu kecuali sesuatu itu adalah memiliki kemuliaan, termasuk waktu. Jadi yang dimaksud dengan syafaq di sini adalah waktu maghrib, yang mana langit itu terlihat kemerah-merahan. Wal laili wa ma wasaq. Dan Allah juga bersumpah demi malam, yang mana malam itu akan meliputi siapapun yang ada di bumi. Artinya hewan-hewan, manusia-manusia itu akan terliputi dengan kegelapan malam. Jadi Allah bersumpah dengan malam. Wal qamari idza tasaq. Dan demi rembulan yang telah sempurna, yang menjadi purnama. Nah, ini dikenal dengan malam-malam putih, malam-malam putih, al-layalil bid,
malam 13, 14, 15 yang mana disunahkan oleh Nabi Muhammad SAW untuk kita puasa di setiap bulannya. Itu yang disebut dengan al-layalil bid, karena bulan pada saat itu terang, pada bulan purnama. Nah, apa maksud dari sumpah ini? Allah Subhanahu wa taala berfirman, la tarkabunna tabaqan an tabaq. Allah ingatkan kita bahwa kalian ini akan melewati fase demi fase. Apa yang dimaksud dengan fase demi fase di sini? Dikatakan halan ba'da halin wa huwal mautu tsummal haya wa ma ba'daha min ahwalil qiyamah. Kalian akan melewati fase-fase kehidupan. Dari hidup di dunia ini, kemudian kalian akan mati. Kemudian setelah itu kalian akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan akan menyaksikan apa saja yang akan terjadi pada hari kiamat kelak. Itu yang dimaksud di dalam ayat ini. Ada juga yang mengatakan, wahai manusia, kalian akan melewati fase-fase kehidupan kalian. Dimulai dari kecil sampai kalian tua dan kelak mati, ya, di hari kematian kalian. Kemudian Allah Subhanahu wa taala setelah menjelaskan hal itu menyatakan, fama lahum la yu'minun. Dengan hal-hal yang cukup jelas ini, bahkan sangat jelas ini, kenapa orang-orang kafir itu tidak mau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala? Apa yang menghalangi mereka untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, padahal bukti-buktinya sudah sangat banyak. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menggambarkan bagaimana pengingkaran mereka terhadap Nabi Muhammad SAW dan apa-apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Wa idza quriya alaihimul Qur'an la yasjudun. Subhanallah. Ketika dibacakan kepada mereka Al-Qur'an, mereka tidak sujud. Yang dimaksud dengan sujud di sini, mereka tidak mau tunduk dan patuh untuk beriman kepada Al-Qur'an dan mukjizatnya Al-Qur'an. Nah, ini termasuk sifat-sifatnya orang-orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Balil ladzina kafaru yukadzibun. Mereka tidak mau tunduk, bahkan lebih daripada itu mereka mendustakan Al-Qur'an. Mereka katakan bahwa Quran ini adalah buatan Nabi Muhammad SAW. Nauzubillahi min dzalik. Ini adalah suatu tindakan yang sangat keji dari orang-orang yang tidak beriman kepada Nabi Muhammad SAW, yang menuduh Nabi Muhammad mengarang Al-Quran, padahal Al-Quran adalah firman Allah yang diturunkan secara benar kepada Nabi Muhammad SAW. Dan juga mereka tidak beriman dan mendustakan hari akhir, apa yang sudah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran. Wallahu a'lamu bima yu'un. Dan Allah Subhanahu wa taala itu maha tahu dari apa-apa yang mereka kumpulkan, apa yang mereka kumpulkan, yang mereka tulis, ataupun apa yang mereka simpan dari harta-harta mereka, apa yang mereka lakukan di dunia ini, semuanya Allah tahu. Ini penjelasannya. Fabashirhum bi'adzabin alim. Maka berilah mereka kabar gembira, wahai Nabi Muhammad SAW. Dengan apa? Dengan azab yang pedih. Nah, ini adalah bentuk penghinaan dari Allah Subhanahu wa taala untuk mereka, orang-orang yang tidak beriman. Jadi berilah kabar gembira, tapi kabar gembira itu berupa azab yang pedih dari Allah Subhanahu wa taala. Illal ladzina amanu wa 'amilus solihati lahum ajrun ghairu mamnun. Kecuali mereka orang-orang yang beriman dan beramal soleh, maka bagi mereka ajrun, pahala, ganjaran ghairu mamnun, yang tidak akan ada putus-putusnya. Nah, ini gambaran kepada kita semuanya bahwa setiap perbuatan, setiap sikap, tindakan itu ada konsekuensinya. Apabila orang memilih untuk beriman kepada Allah dan kepada Nabi Muhammad SAW, beriman kepada syariat-syariatnya Allah, maka ganjaran yang baik yang akan didapatkan. Sebaliknya, kalau dia tidak mau beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulullah SAW dan mendustakan apa-apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW, Allah mengancam nanti kelak dia akan rasakan ganjaran yang buruk dari Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillahi min dzalik. Mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan hidayah dan selalu mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, dan dimudahkan untuk selalu beramal soleh, patuh kepada Allah, patuh kepada Rasulullah SAW, hingga kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.